Morning, class. How are you today? Good. Amazing. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ya, Joko untuk memimpin doa teman-temannya. Yang lain dimohon untuk tetap tenang, kondusif, supaya kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti kita saat proses pembelajaran akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Ya, silakan Joko. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, Bapak akan mengabsen kehadiran. Hari ini, siapa yang tidak hadir? Siapa? Lia. Lia kenapa tidak hadir? Sakit? Sakit apa dia? Ada keterangan dari dokter? Oh ya. Selain Lia ada lagi? Hanya Lia? Oke, baik. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Silakan dikeluarkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran matematika. Silakan dimasukkan ke dalam tas. Ya, ayo. Ayo. Yang bekerja tangan, bukan mulut. Ya, ayo, silakan. Oke, sudah pada siap belajar semua ya? Iya. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi bangun datar. Bangun datar. Nah, ada yang udah tahu apa itu bangun datar? Angkat tangan yang berani. Silakan. Ada yang berani? Ada yang tahu? Kok diem? Udah paham semua? Atau bingung? Oke. Bagus tahu ya. Bangun datar yaitu merupakan kelompok bangun-bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, sampai sini bisa dipahami? Jadi bangun datar itu memiliki pengertian yaitu merupakan kelompok bangun-bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, sekarang anak-anak kita akan berkenal langsung nih dengan macam-macam bangun datar apa aja sih. Nah, ayo kita akan pelajari satu persatu apa aja macam-macam bentuk bangun datar. Nah, Bapak punya kertas origami yang udah Bapak bikin. Yang pertama, ini adalah bangun datar apa? Ada yang tahu? Ya? Apa? Kotak. Ya. Mungkin kita mengenal bentuk ini sebagai bentuk kotak. Namun dalam istilah matematik, ini bangun datar ini disebut dengan istilah persegi. Atau juga ada bahasa lainnya yaitu bujur sangkar. Nah, tapi kita sepakati bahwasanya kita akan menggunakan bahwasanya bentuk ini adalah bentuk persegi. Gitu. Kemudian ada juga bentuk bangun datar yang kedua. Ayo, apa ini? Ya, dia hampir mirip seperti persegi, namun memiliki
sisi yang lebih panjang di antara sisi yang lainnya. Sehingga bangun datar yang kedua ini disebut dengan bangun datar apa? Persegi panjang. Nah, ini nih mungkin yang lebih familiar ya dengan kehidupan kita. Seperti apa ini? Ada yang tahu bangun datar yang ketiga? Bangun datar apa? Bangun datar segi tiga. Ya, segitiga ya, yang bentuknya seperti apa? Seperti atap rumah. Nah, ini selanjutnya ada bangun datar apa ini yang mungkin lebih anak cowok sering main di lapangan? Bentuk apa ini? Ya, seperti bola, ini disebut dengan bentuk lingkaran. Nah, selanjutnya apa ini yang bentuknya seperti perahu? Ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah bangun datar trapesium. Bentuknya unik ya, seperti perahu. Nah, terus ada lagi bangun datar. Nah, ini yang mungkin sering kita jumpai saat kecil, saat kita di lapangan suka melihatnya di atas langit-langit nih. Ayo, apa ini? Ya, apa? Samsul? Nah, betul. Ini adalah bangun datar berbentuk layang-layang. Terus, ada lagi nih. Bangun datar selanjutnya, yaitu memiliki sama seperti layaknya persegi, 4 sisi, namun dia agak sedikit miring. Nah, ini apa? Ini adalah bangun datar jajar genjang. Lihat ya. Jajar genjang. Nah, yang terakhir ada bangun datar yang sering kita jumpai mungkin pada saat Hari Raya Idul Fitri nih. Bentuk bangun datar menyerupai. Bentuk apa ini? Mirip seperti persegi, tapi tidak sama ya. Menyerupai tapi tak sama. Yaitu adalah bangun datar belah ketupat. Nah, selain kita bisa mempelajari bangun datar itu secara matematik, tanpa kita sadari bangun datar itu ternyata banyak kok kita jumpai di kehidupan kita. Nah, anak-anak ada yang bisa ngasih contoh kira-kira apa aja sih bangun-bangun datar kayak persegi, lingkaran yang ada di kehidupan kita? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa ngasih gambaran apa gitu? Nggak ada? Nah, ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nih Bapak kasih contoh nih. Bangun-bangun datar yang ada di sekitar kita. Oke, yaitu papan catur berbentuk persegi. Permukaan pintu rumah berbentuk persegi panjang. Permukaan risoles berbentuk segitiga. Permukaan jam dinding berbentuk lingkaran. Permukaan ketan wajik berbentuk jajar genjang. Atap rumah adat Jawa berbentuk trapesium. Layangan berbentuk bangun datar layang-layang. Busung ketupat berbentuk bangun datar belah ketupat. Nah, gimana? Cukup jelas bukan contoh yang Bapak berikan? Nah, tanpa kita sadari itu ternyata banyak banget bangun datar yang ada di sekitar kita. Nah, gimana? Sampai sini cukup jelas? Ada yang punya contoh lain selain yang Bapak berikan tadi? Ada yang berani? Ayo, yang berani angkat tangan. Ya, ya, silakan Saskia. Apa? Contoh apa? Lingkaran, ya, bangun datar lingkaran. Apa benda di sekitarnya? Ban, betul. Ada lagi? Saskia hebat tuh tadi. Lingkaran, contoh lainnya ban. Ada lagi? Ya, Samsul. Apa? Buku tulis bangun datar apa? Persegi panjang, betul. Ada lagi? Ya, Joko. Apa? Segitiga apa? Rambulan lintas.
Ada ya? Oh iya betul. Ada. Rambu lalu lintas tuh banyak, komplit. Ada yang bentuk segitiga ada, lingkaran ada, kemudian persegi ada. Banyak ya? Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain bangun-bangun datar di sekitar kita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang macam-macam bentuk bangun datar? Ada? Jelas ya? Oke. Nah, setelah kita kenalan, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa sih sifat-sifat dari masing-masing bangun-bangun datar itu. Nah, kita akan mempelajari satu-satu sifat-sifat dari bangun datar. Ya. Nah, sifat bangun datar yang pertama yang akan Bapak bahas yaitu bangun datar persegi. Masih ingat ya, bangun datar persegi? Papan catur. Persegi. Nah, persegi jika digambarkan seperti ini. Oke, jelas ya? Oke, ada yang tahu pengertian atau definisi dari persegi? Oke. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki empat rusuk sama panjang dan empat buah sudut siku. Ya, secara pengertian, persegi itu adalah suatu bangun datar dua dimensi yang memiliki empat rusuk sama panjang. Nah, jadi dia persegi ini memiliki empat rusuk yang panjangnya sama dan kemudian memiliki empat buah sudut siku-siku. Sebelumnya kita udah pernah membahas materi tentang sudut ya. Sudut siku-siku berapa derajat? Yang tegak lurus. 90 derajat. Nah, lalu kita akan setelah membahas pengertian, kita akan cari lebih dalam lagi. Apa sih sifat-sifat dari persegi? Oke, sifat-sifatnya. Sifat-sifat persegi. Oke, ini ya. Yang pertama, mempunyai apa? Empat sudut. Yang kedua, ada yang tahu? Mempunyai empat apa? Empat buah sudut siku-siku. Lanjutnya apa lagi? Kira-kira? Ya. Mempunyai dua garis diagonal yang sama panjang. Yang keempat, memiliki empat
simetri lipat. Dan yang terakhir, memiliki Nah, jadi untuk sifat-sifat persegi itu dia ada 5 sifat, ya. Yang pertama, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 garis diagonal yang sama panjang, punya 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 simetri putar. Maksudnya gimana sih, Pak? Oke, Bapak akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dan membuktikan masing-masing sifat dari persegi. Ya, sifat persegi tadi ada berapa? Ada 5. Nah, nih Kak, Bapak akan buat gambar terlebih dahulu, gambar persegi. Ya, misalkan terdapat sebuah persegi. Sifat yang pertama apa? Memiliki 4 titik sudut. Misal sudut apa sih? Sebelum kita membahas lebih lanjut, materi sebelumnya kita sudah membahas sudut. Sudut itu pertemuan antara 2 garis di satu titik sehingga membentuk sudut. Nah, berarti pertemuan antara 2 garis di mana? Ini ya. Kita kasih nama. Sudut yang pertama itu ada sudut A, sudut yang kedua ada sudut B, sudut ketiga ada sudut C, dan sudut yang terakhir atau yang keempat ada sudut D. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Sudut A, B, C, dan D. Terbukti ya, jelas ya untuk sifat persegi yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua apa? Memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, siku-siku itu berapa derajat sih? Ya, betul. Berapa, Saskia? Ya, 90 derajat. Ini ya, kita lambangkan sudut siku-siku seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya dia memiliki 4 seperti ini. Nah, 3, 4. Terbukti ya, jelas untuk sifat yang kedua. Nah, untuk yang ketiga apa? Sifat yang ketiga dari persegi, memiliki 2 diagonal sama panjang. Diagonal itu apa sih? Garis yang menghilang, betul. Nih, biar jelas Bapak kasih warna merah. Ya. Garis diagonal. Garis diagonal itu kan menghilang. Berarti dari garis C ke garis A. Betul. Nah, tuh. Kemudian satu lagi apa? Dari garis D ke B. Nah, berarti garis diagonalnya ada 2. Yang pertama apa? Garis AC. Yang kedua garis BD. Nah, paham ya? Untuk Suatu hari ada selanjutnya, sebuah apa? beruang sedang mencari Sifat-sifat teman-teman. persegi yang keempat, memiliki 4 simetri lipat. Gimana cara buktinya? Nah, coba bapak dulu ya. Untuk pembuktian yang keempat, seperti ini. Apa sih simetri lipat? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak simetri lipat itu? Simetri lipat itu adalah suatu
sumbu hayalan yang membagi suatu bangun datar, kalau misalnya simetri lipat persegi berarti bangun datar persegi, sehingga membagi dua bangun datar itu menjadi dua bagian yang sama besar. Yang gini. Simetri lipat yang pertama, misalnya titik A, B, C, D. Yang pertama dia simetri lipat ke samping atau horizontal. Nih, Bapak titik putus ya. Nah, untuk pembuktiannya, nih, Bapak punya kertas origami, simetri lipat yang pertama horizontal. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Saat kita lipat, dia akan membagi dua, bagian yang atas dan bawah. Namun, ketentuan simetri lipat, dia harus membagi dua dengan sama besar. Lihat, sama besar kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya secara vertikal. Nah, sama seperti horizontal, vertikal pun juga harus membagi sama besar. Ya, ada sudut yang ada sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Tuh. Harus sama besar. Yang ketiga apa? Simetri lipat diagonal. Betul. Nah, ada diagonal pertama di satu, diagonal ke dua, di dua. Diagonal seperti apa? Simetri lipatnya sama saja seperti ini. Nah, ini ya. Diagonal, ya. Dan harus yang paling penting apa? Sama besar. Ada diagonal. Atau yang kedua, ini. Jelas ya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir, persegi memiliki 4 simetri putar. Maksudnya gimana simetri putar? Simetri putar itu adalah jika kita memutar suatu bangun datar kali ini persegi dari posisi awal, kemudian kita putar sehingga menemukan posisi yang sama, namun tidak kembali lagi ke posisi semula. Maksudnya gimana? Misal, nah, maksudnya gimana simetri putar? Nah, misal Bapak punya persegi. Nah, dengan titik-titik sudut, misalnya di sini A, B, C, D. Nah, kita putar putaran pertama searah jarum jam. Yang penting saat dia memutar, dia akan kembali seperti posisi yang sama, namun hanya titik-titik sudutnya saja yang berubah. Nah, ini. Sehingga yang awalnya ini titik sudut A, setelah diputar 90 derajat, titik A ini akan menjadi titik B. Titik B ini akan menjadi B ya. Titik B. Titik B ini di sini akan menjadi titik C. Titik C ini berubah menjadi titik D. Titik D akan berubah menjadi titik A. Paham? Diputar lagi 90 derajat. Maka titik B akan menjadi titik C, terus D, titik D jadi A,
dan B. Begitupun kita putaran yang terakhir. Sampai dia kembali ke titik semula. Paham? Oke, ini Bapak kasih contoh langsung deh. Ya, ini misalnya titik A. B, A, B, C, D. Ini ya. Nih, perhatikan. Nih, ya. Titik A, B, C, D. Kita putar 90 derajat. Nah, maka posisi A-nya di atas, D, C, B. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini A, B, D, C. Begitupun juga sampai yang terakhir. Jelas ya? Oke. Nah, jelaskan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang sifat-sifat bangun datar persegi. Oke. Bisa dipahami semua? Itu yang berisik. Mohon perhatikan ke depan. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Sifat-sifat persegi. Yang pertama apa? Mempunyai 4 titik sudut. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai 2 garis diagonal yang sama panjang. Yang keempat, memiliki 4 sumbu simetri lipat. Tadi ya yang dijelaskan, ada horizontal, vertikal, dan diagonal. Ada 2 kali diagonal. Jadi jumlahnya 4. Kemudian yang kelima, memiliki 4 simetri putar. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bangun datar yang kedua, yaitu bangun datar apa? Persegi panjang. Ya. Persegi panjang. Apa sih persegi panjang itu? Tadi ya, yang contohnya seperti buku tulis, pintu depan rumah, papan tulis, dan masih banyak lagi. Nah, secara pengertian, persegi panjang adalah oke ya. Bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh apa? 2 pasang rusuk oleh apa? Oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan memiliki 4 apa? Sama seperti tadi. 4 buah sudut siku-siku. Nah,
Jadi persegi panjang secara definisi yaitu bangun dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan memiliki empat apa? Sama seperti tadi. 4 buah sudut siku-siku. Nah, jadi persegi panjang secara definisi yaitu suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari persegi panjang. Apa aja sih sifat-sifat persegi panjang? Sifat persegi panjang. Yang pertama, ada yang tahu sifat-sifat persegi panjang? Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Terus, apa lagi? Kira-kira ya, sifat-sifat persegi panjang. Ada yang tahu? Sisi. Tahu kan ya, persegi panjang ya? Nih. Ini adalah yang tadi Bapak udah jelaskan tentang persegi panjang. Contohnya apa? Buku tulis. Terus apa? Betul. Pintu. Lanjut. Berarti apa yang kedua? Sisi panjang tegak lurus. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Tahu? Memiliki 4 sudut siku. Yang keempat, memiliki apa yang ke samping? Dari yang samping dia benar. Yang kelima, ini bisa dilipat, namanya apa? Memiliki dan yang terakhir, nah itu ada berapa jadi sifat-sifat dari persegi panjang? Kita baca bareng-bareng. Ada berapa? Ada 6. Nih ya. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi kalau persegi panjang itu ada sisi panjang. Nih ya. Sisi panjang.
atas dan bawah, dan samping kiri dan samping kanan. Jadi yang atas dan bawah itu sama panjangnya, dan kiri dan kanan pun sama. Yang kedua, sisi persegi panjang tegak lurus. Tegak lurus ya, karena dia yang ketiga, memiliki 4 sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Makanya otomatis dia tegak lurus. 2, 3, 4. Yang keempat berarti dia memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonal itu apa? Garis yang menyilang. Ini ya. Nah, Nah, diagonal pertama D1 saya tambahkan, diagonal kedua D2. Sama panjangnya. Itu. Yang kelima, memiliki 2 simetri lipat. Yang tadi ya, 2 simetri lipat, jadi dia bisa ke samping, akan membagi 2 dengan sama, ataupun dia membagi ke secara vertikal. Ya. Dia bisa vertikal, simetri lipatnya, atau horizontal. Dia akan membagi yang sama. Yang terakhir, setelah memiliki 2 simetri lipat, yang terakhir memiliki 2 simetri putar. Dia kalau misalnya awalnya seperti ini, akan kembali ke seperti awal dengan posisi berbeda, sehingga dia memiliki 2 simetri putar. Yang pertama, seperti ini ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi di persegi. Nah, misalnya diputar, nah, gitu ya. Pembuktiannya seperti yang tadi Bapak jelaskan di persegi, ya. Sampai persegi panjang, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Itu siapa yang berisik? Ayo. Anak soleh tidak boleh berisik. Anak pintar harus selalu bisa dinasehati. Oke, sampai sini persegi panjang. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kita akan masuk yang terakhir. Kalau nggak ada tentang persegi panjang, kita akan masuk ke materi bangun datar yang terakhir, yaitu tentang segi tiga. Ya. Ini jelas ya, yang persegi panjang. Bapak hapus yang bagian definisinya. Kita akan masuk ke segitiga. Segitiga lambangnya gimana, tahu? Masih ingat? Bentuk kristalos tadi yang dicontoh. Oke. Segitiga. Nah, ini ya. Adalah bangun geometri yang memiliki 3 titik sudut dan jumlah sudut dalamnya 180 derajat. Nah, untuk segitiga, secara definisi yaitu adalah bangunan geometri yang memiliki 3 titik sudut. Ya, titik pertama, kalau misalnya kita bilangin titik A, ini, coba gambar sini ya. Misalnya ini titik A, B, dan C. Nah, 3 titik sudut. Ya. A, B, dan C. Misalkan ini segitiga A, B, dan C. A, B, dan C. Jadi ada titik A, B, dan C. Nah, jumlah sudut dalamnya 180 derajat. Misalnya di sini A 60 derajat, B 60 derajat. Otomatis si C ini memiliki sudut 60 derajat. Jika di total, maka sudut dalam dari segitiga 180 derajat. Nah, gitu. Segitiga sendiri memiliki 3 jenis, yaitu ada apa aja? Ada yang tahu? Ya, tadi betul, segitiga
siku-siku. Terus yang dua lagi, segitiga sama sisi dan sama kaki. Nah, untuk penjelasan sifat-sifat dari masing-masing segitiga, sebut segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Nih, Bapak punya video pendek supaya kalian nggak bosan. Saksikan ya macam-macam sifatnya dan dipahami. Suatu hari, ada sebuah kue yang bernama Koko yang memiliki keinginan untuk mempelajari sifat-sifat dari masing-masing segitiga. Dia memiliki keinginan untuk mempelajari sifat-sifat karena dia ingin membuat dirinya menjadi hebat dan pintar. Dia pergi ke berbagai macam tempat. Di antaranya, dia pergi ke pantai. Di pantai, Koko bertemu dengan salah satu segitiga bernama segitiga sama sisi. Assalamualaikum. Apa benar kamu segitiga sama sisi? Waalaikumsalam. Iya, aku Sasi, segitiga sama sisi. Aku Koko, segitiga sama sisi. Apakah aku boleh mempelajari sifat-sifatmu untuk aku bisa menjadi pintar dan hebat? Tentu saja, Koko. Aku mempunyai 4 sifat. Sifatku yang pertama, aku mempunyai 3 simetri lipat. Yang kedua, aku mempunyai 3 simetri putar. Yang ketiga, aku mempunyai 3 sisi sama panjang. Dan terakhir, aku mempunyai 3 sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Lalu Koko pergi ke gunung untuk mencari segitiga lainnya. Di gunung, Koko bertemu dengan segitiga sama kaki. Halo Saki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku Koko. Bolehkah aku tahu sifat-sifatmu supaya aku bisa menjadi pintar dan hebat? Tentu saja. Kamu mau tahu sifat aku? Aku mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama, aku mempunyai 1 simetri lipat. Yang kedua, aku mempunyai 1 simetri putar. Dan terakhir, aku mempunyai 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Terima kasih, Saki. Lalu Koko pergi ke kota untuk menemui segitiga yang terakhir, yaitu segitiga siku. Halo Siku, apa kabar? Bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu untuk aku bisa menjadi pintar dan hebat? Silakan saja, tanyakan apa? Aku mau tahu dong sifat kamu itu apa saja. Oke, aku itu mempunyai 4 sifat. Sifatku yang pertama, aku nggak punya simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Yang kedua, aku mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus. Yang ketiga, aku mempunyai 1 sisi miring. Dan terakhir, salah satu sudut aku, sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Makanya aku dipanggil sudut siku-siku. Terima kasih, Siku. Lalu Koko pulang ke rumahnya, dan dia menjadi hebat dan pintar. Setelah dia mempelajari masing-masing sifat-sifat dari segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, jangan mau kalah ya sama si Koko.
Nah, gimana? Jelas kan apa yang disampaikan dari video pendek tadi? Siapa yang mau menjadi koko untuk menjadi pintar dan hebat? Ada? Ya, banyak ya. Nah, kalau kita ingin menjadi pintar dan hebat, itu tadi kita harus bisa menghafal macam-macam sifat bangun datar. Gitu. Selain yang tadi kita seperti koko yang ada 3 eh, apa namanya? Jenis-jenis sifat dari segitiga sama sisi, sama kaki, dan segitiga sisiku. Kita pun juga sudah belajar sifat-sifat sebelumnya. Ada sifat-sifat apa aja? Sifat persegi. Sifat persegi ada berapa? Ada 5, betul. Terus sifat apa lagi? Sifat persegi panjang. Ada berapa? Ya, betul. 6. Nah, terus yang terakhir ada sifat-sifat segi 3. Nah, sampai sini sudah mengerti semua atau ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Oke. Karena jelas, karena sebentar lagi juga jam pelajaran matematika selesai. Bapak kasih latihan untuk di rumah ya. PR buku paket halaman 130 nomor 1 sampai berapa? Berapa soal? 5, 6, 7, 10. Ya. Kerjakan untuk sebagai latihan di rumah di buku paket. PR-nya ada di buku paket halaman 130 nomor 1 sampai 10. Ya. Dikit kan? Cuma 10? Iya. Bisa kok, bisa. Nanti kalau memang ada yang kurang dimengerti, boleh tanya teman-temannya. Minggu depan tugasnya dikumpulkan ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Rizky ya? Joko? Samsul? Jelas? Oke. Oke. Karena jelas, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.